Halo lifelong learners, apa kabar? Masih kembali dengan Meta di acara DC Talk Digital Transformation Talk. Hari ini aku pengen nemenin lifelong learners semua untuk tambah update lagi knowledge-nya di salah satu topik paling hits juga nih yang ada di Multimetrics, yaitu berhubungan dengan COVID 2019. Pastinya Meta nggak sendirian, nanti akan ada satu expert yang akan nemenin Meta untuk ngobrol sharing tentang COVID 2019. Tapi Meta sebelumnya mau ngajak kalian lifelong learners untuk follow dong semua sosial medianya Multimetrics. YouTube, LinkedIn, sosial media Instagram, Twitter, Facebook, semua kita lengkap. Dan pastinya selalu update dengan informasi-informasi dan juga hot issue di dunia IT. Oke, sebelumnya aku langsung mau panggil nih karena live learners pasti semua udah banyak pertanyaan yang mau nanya, juga jangan ragu-ragu untuk bertanya. Silakan langsung tanya aja di kolom chat di YouTube ataupun kolom chat di Instagram ya, karena kita live di dua itu. Live learners bisa langsung tanya dan nanti akan langsung dijawab sama expertnya. Oke. Aku panggilkan saja langsung. Halo Pak Herson, selamat Halo, selamat siang. siang Meta. Selamat siang, sehat Pak? Sehat, Pak, sehat pertanyaan selalu. aku udah banyak nih Pak. Aku yakin juga listener Boleh, semua boleh. bakal banyak banget yang melakukan pertanyaan ya. So jangan ragu-ragu untuk langsung bertanya. Pak Herson, Meta mau nanya nih, kan aku ngelihat ya bahwa saat ini dunia IT tuh udah bukan jadi support ya. Bukan, Saat ini iya tuh udah betul. jadi bisnis gitu loh. Iya, Udah create value tuh IT betul. departemen, bukan support-support doang. Nah, sedangkan banyak banget perusahaan besar ataupun mungkin bukan perusahaan besar, Iya. startup juga. Gimana sih Pak nih untuk IT ini biar bisa dikelola dengan baik gitu Kak? Apakah ada framework khusus atau bagaimana nih Pak? Iya, makasih ya Meta. Halo, para lifelong learners, ketemu lagi dengan saya. Kita ngobrol-ngobrol santai ya siang ini. Jadi, ya seperti yang tadi Meta udah bilang kan, bahwa informasi itu sekarang kan sudah bukan lagi hal yang aneh, hal yang eksklusif Mhm. untuk hanya bagian tertentu gitu ya, tapi udah semua, menggunakan informasi. Ya apalagi dengan ya kalau kita bilang sekarang mau dibilangin sudah, revolusi industri 4.0 gitu-gitu kan. Mhm. Nah itu kan sudah larinya ke teknologi informasi. Jadi sekarang semua perusahaan itu sudah bergantung pada, yang namanya, eee, ya teknologi dan informasi ya. Kenapa? Karena kalau mereka tidak memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada saat ini, maka otomatis akan ketinggalan. Udah ketinggalan udah pasti bisnis tutup dah, Iya gitu ya. betul. Jadi makanya semua itu pada pindah, ada Mhm. yang namanya transformasi digital segala macam, yang tadinya, orang berbisnis, secara tatap muka ketemu gitu kan. Nah sekarang sudah, bisnisnya adalah dibantu dengan teknologi informasi gitu. Nah artinya, kita nih harus memaksimalkan bagaimana caranya supaya benefit yang didapatkan dari si teknologi informasi ini bisa, maksimal ya. Maksimalkan benefits yang ada, terus sekaligus juga optimize cost ya. Jadi, cost-nya juga harus diperhitungkan sedemikian rupa supaya itu sesuai, jangan juga terlalu sedikit, misalnya kalau dicekek ya nggak bisa apa-apa gitu kan. Nah dan juga sama, mengoptimalisasi risiko. Semua itu pasti ada risikonya, risiko bocoran data, nanti Mmm. larinya ke mana-mana ya. Nah jadi itu, makanya diperlukan framework-framework yang supaya bisa mengatur nih, ini kira-kira, sesuai dengan kebutuhan dari si perusahaan tersebut. Ya jadi kalau perusahaannya berkembang bilang apa, nah itu nanti dia, yang paling cocok yang harus kuat itu apa proses-prosesnya, ya. Nah itu yang harus kita tentukan sebelumnya, di setiap perusahaan walaupun bisnisnya itu, sama ya, misalnya industrinya sama, Mhm. misalnya industri banking, industri apapun lah yang lain ya, telekomunikasi. Tapi itu selalu pasti ada yang mereka, fokus kepada hal-hal tertentu. Nah Mmm. itu diambil dari yang pertamanya seperti itu ya. Nah oleh karena itu, eee, nanti
faktor mana saja, proses mana saja yang dibutuhkan oleh bisnis tersebut, itu nanti menyesuaikan dengan, Mmm. yang atasnya itu tadi, ya, Jadi atau ada walaupun ya, satu industri, siapa tahu apa namanya, faktor bisnis prosesnya itu beda gitu ya, Pak, ya? iya, Oh, oke ya, oke. Tapi, kalau boleh Meta tanya lagi nih, Pak, sebenarnya apakah memang untuk tata kelola IT itu, kita cuman punya Cobit atau ada yang lain? Atau sebenarnya seberapa penting sih suatu perusahaan untuk menerapkan si Cobit ini gitu loh? Ini Cobitnya mhm, saat ini udah 2019 ya, Pak, ya, iya. bener ya, Pak, ya? Gitu. Apakah sepenting itu gitu? Apakah sepenting itu? Apalagi ya kalau aku tahu dari Mhm, beberapa, kayak regulasi gitu iya, kan ya, ini jadi salah satu keharusan gitu kan ya. Maksudnya kok bisa mhm. sih sepenting itu, emang ada apanya gitu, ada faktor apanya gitu, Pak? Iya, faktor-faktornya sih sebenarnya memang, yang ini ya, yang terkait dengan yang tadi, makanya kan COVID itu adalah, control objectives for Mmm. information and related technologies. Jadi kalau kita ada Oke. bicara tentang informasi dan teknologi yang berhubungan dengan informasi tersebut, nah framework yang paling cocok adalah ya si COVID. Semua kan pakai pakai, informasi yang Mhm didukung oleh mhm. teknologi sekarang kan. Mhm mhm. Nah itu diaturnya adalah menggunakan COVID ini, seperti itu kurang lebih. Nah untuk si COVID yang terakhir sih memang tadi ya, udah disebut sama Kak Meta itu ada COVID 2019 gitu Mhm. kan. Ya memang sebelum-sebelumnya ada COVID 5, ada COVID Mmm. 4.1 ya. Nah, yang terakhir ini dia semakin, kompleks, semakin banyak, itu sudah ada 40 proses. 40 proses di dalam 40 ya proses, 40 oke. proses apa saja yang harus ini ya, yang harus dipenuhi. Ya, jadi untuk yang 40 proses tersebut, nah supaya kita kita dapat nih kira-kira yang mana yang paling cocok, itu harusnya kan disesuaikan dulu sama, dari perusahaan itu sendiri. Pertama adalah, stakeholder drivers-nya, ya. Mmm. Jadi stakeholder needs-nya itu seperti apa, cita-citanya ini perusahaan didirikan untuk seperti apa, terus kemudian value yang ada tuh, Mhm. eee, seperti apa. Nah, hal seperti itu nanti diturunkan menjadi enterprise goals namanya, tujuan daripada Mmm. enterprise itu sendiri. Nah, nanti setelah udah dapat nih tujuan dari enterprise, tujuan perusahaannya, kemudian baru turunkan tujuan IT-nya apa, kayak gitu Mmm. kan. Jadi ada emang perusahaan emang, oh kita bermainnya murni di cloud ya, di Mhm. teknologi yang baru. Nah, itu artinya kita IT related goals-nya harus bermain di IT yang seperti apa, gitu kan. Mhm mhm. Nah, setelah itu baru nanti akan turun kepada, itu kalau dulu sih sebutnya enabler enabler goals atau, disebut turun kepada proses-proses yang 40 itu tadi. Nanti Mhm dipilih, mhm. mana sih yang paling penting yang harus kita miliki. Nah, itu nurunkan seperti itu, kita ada tools-nya di COVID 2019 itu namanya adalah design factor, Design factor, ya. oh oke. Berarti, tadi kan Bapak Mmm, bilang, perusahaan itu kan unik gitu kan, iya, walaupun satu industri pasti beda-beda, ada iya, mungkin bedanya gitu kan, pasti iya, ada bedanya. Terus tadi kan di Covid tuh ada 40 proses itu kan, empat iya. puluh prosesnya itu berarti harus diterapkan semuanya? Oh Enggak? enggak, Oh makanya enggak? enggak, Oh oke, iya, berarti si 40 proses ini enggak harus diterapkan semuanya, enggak, berarti kita, mhm, berarti bisa sedikit di-custom ya? bisa, Jadi harus seperti nggak itu, saklek bener-bener harus, enggak, "Oh ini harus ngikutin," gitu, enggak ya? Sesuai enggak, dengan tetap si tren iya, kebutuhan dari company itu. iya. Oke. Kan ada yang dia butuhkan dalam hal ini, ada yang dia tidak butuhkan, atau dia butuh, Oh. sedikit gitu. Sebenarnya kayak gini lah, kalau ilustrasi ya, ilustrasi Mmm, kita mhm cerita yang mhm lain mhm ya, mhm mhm. eee, misalnya, kita kan kadang suka suka tahu ya, mungkin pernah lihat tuh ada gambar Mhm. yang ada sekolah di hutan. Sekolah Mmm. di hutan itu semua pesertanya ikut, itu adalah binatang-binatang di sana. Mhm. Ada gajah, ada macan, ada Mhm. monyet, Mhm ada mhm. ikan gitu ya, ada burung. Nah, kemudian sama gurunya diajarin semua hal gitu kan. Mmm. Jadi diajarin berenang, diajarin memanjat, diajar berlari gitu ya. Iya iya. Padahal semua binatang ini nggak perlu begitu. Iya iya Ya. iya iya. Kalau macan misalnya dia perlu bisa berlari kencang karena itu butuh untuk supaya dia dapat makan Mhm gitu kan. mhm. Tapi apakah macan perlu bisa berenang? Kalau pas Mhm. pelajaran berenang mungkin dia dapat nilai cuman 1 atau 2 ya.
Kalau ikan pasti dapat nilai 5 gitu kan, dia perlu banget. Nah, tapi ikan tidak bisa berlari, manjat gitu. Kalau pelajaran memanjat yang menang adalah monyet Monyet. gitu ya. Nah, jadi dari hal seperti itu, nih binatang-binatang tersebut mungkin ada yang dia perlu, tapi perlu sangat perlu. Ada yang dia tidak terlalu perlu tapi cukup ada. Macan, dia perlu lari kencang. Artinya lari kencang dia harus nilainya 5. Kita pakai skala 5 ya dari 1 sampai 5 1 sampai gitu. 5. Tapi untuk berenang macan yang penting dia nggak tenggelam aja gitu cukup ya. Mungkin 1 juga cukup. Manjat, oh dia bisa memanjat, tapi nggak perlu yang ini juga, yang penting Yang dari satu pohon ke pohon yang lain. betul nggak sampai segitunya ya. Iya, Artinya iya. di 2 atau 3 cukup. Nah, begitu juga dengan perusahaan-perusahaan itu setiap proses itu kalau kita nanti bikin penilaiannya, itu ada penilaian juga Kak Meta. 1 sampai 5 ya. Sampai seberapa kuat penilaian itu yang namanya adalah maturity level-nya. Oh, iya. Nah, maturity level ini misalnya untuk satu perusahaan, oh dia banyak menjalankan project di dalam perusahaannya. Makanya itu ada yang di situ salah satu prosesnya adalah namanya manage projects misalnya kayak gitu. Nah, manage projects dia harus kuat tuh. Harus bisa mengelola projectnya secara benar. Nah, seperti apa? Oh, pertama itu harus. Nah, kalau kita cerita tentang manage project, artinya referensinya kemana? Referensinya ke PMBOK. Jadi si COVID ini sih sebenarnya kalau kita ceritakan memang satu payung besar ya. Payung besar. Nanti dia yang untuk dia hanya akan cerita tentang bagaimana tata kelolanya saja. Nanti kalau untuk prakteknya seperti apa, itu dia lari ke framework yang lain. Oh, Manage project, dia ada cerita manage project itu harus bisa dilakukan seperti ini. Harus ada, semua harus tahu ya, semua stakeholder yang terlibat harus tahu. Nah, apakah semua stakeholder yang terlibat sudah tahu? Itu kan ditanyain. Kalau tahu, ya udah nanti dia dapat level tertentu, level 1. Kemudian project itu apakah dilakukan misalnya dengan ada ini apa namanya ada progress project dilakukan, semua tahu. Nah, seperti itu nanti ada berapa lagi. Kemudian project manajernya itu semua ada diatur, tapi dia hanya bicara tentang yang high levelnya saja. Kalau untuk penerapan yang secara praktikalnya atau implementasi dasarnya kemana? Dia larinya ke PMBOK. Oh, PMBOK bilangnya seperti apa? Harus ada project charter gitu misalnya. Nah, jadi itu satu contoh aja ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya si COVID ini payungnya gitu Payung yang gede tata banget. kelola bener-bener kayak blueprint-nya nanti Iya. gimana, nanti kalau kamu Betul. mau lebih detailnya malah Iya. dia related ke framework yang lain gitu ya. Satu perusahaan dia perlu menjaga data-data klien dengan baik gitu ya, risikonya risiko tinggi segala macam. Oh, nanti artinya mungkin dia perlu mengamankan ya informasinya segala macam gitu ya. Nah, nanti pengamanan itu dia larinya kemana? Dia akan lari ke ISO 27. ISO 27001. ISO 27001. Iya, keamanan informasi. Iya, itu ada bagaimana dia manage security-nya ya. Bagaimana dia nanti ada manage security services-nya. Nah, itu penerapannya adalah di ISO 27001. Begitu juga dengan insiden. Kalau ada insiden, bagaimana penanganannya nih? Ya, terkait dengan service, request, insiden, problem, itu dia cerita di atasnya ya. Tapi nanti untuk penerapan lebih detail itu menggunakan apa? ISO 20.000. Kan sebenarnya seperti itu. Tapi balik lagi nih, untuk mendapatkan yang saya butuhkan adalah yang tepat ini loh ya, gitu ya. dari 40 proses itu kan tidak semua. Enggak Kayak tadi ada berenang, ada yang berlari, ada yang manjat, ada yang segala macam. mungkin sedikit aja gitu Iya, ya. oh kalau untuk ini udahlah ini cuman cukup di level 2 aja. Oh, oke. Ini cukup di level 3. Oh, kalau ini nih penting nih bisa manage security. Oh, ini harus di level 4 misalnya gitu. Karena kita dokumen-dokumennya, data-datanya adalah data-data rahasia yang kita pegang seperti itu, artinya harus di level 4 atau level 5 gitu. Jadi setiap proses itu tidak semuanya harus diambil, dan dari semua yang diambil itu pun tidak harus semuanya
4 satu atau level 5? ya 4 atau 5 Boleh semuanya, enggak. beragam. Beragam. Oh, oke. Kayak macan tadi kan, Iya berenang iya boleh iya. cuman 1 aja cukup, Iya manjat iya. ya 2 lah atau 3, Iya tapi iya. berlari dia harus nilai 5. 5, oke Nah oke. itu gambarannya. Kalau Mhm. dari 40 itu ada standarnya nggak Pak di Qobit? Kayak misalnya, oh minimal harus 20 atau minimal harus 15 atau sebenarnya memang balik lagi nggak, Ya. sebenarnya sesuai dengan kebutuhannya si company ini Yes. gitu? Oh berarti sesuai Betul. kebutuhannya? Betul. Kembali lagi Oh. pada yang di awal tadi, ada stakeholders Mhm needs mhm ya, mhm mhm. yang nanti diturunkan. Nah, stakeholders needs yang nanti diturunkan pada enterprise goals, IT related goals, dan baru ke 40 proses tadi Oh, pemilihannya. oke. Tadi kan Bapak bilang apa, pakai, Design factor. design factor. Iya. Jadi Bapak bilang design factor itu berarti bisa, itu sistem ya, Pak, ya? Dari Iya, Qobit gitu ya? tools. Oh Itu tools dari tools, Qobit, betul. terus dari Qobit dengan si, design factor ini kita bisa Iya. menentukan dari 40 ini sebenarnya mana sih yang key point-nya kita gitu ya? Iya. Nah, coba kalau boleh di-sharing-in lagi Pak nih design factors nih gimana nih toolsnya? Kita Iya. cuman tinggal klik-klik doang atau harus ada gimananya Pak? Coba. Iya, jadi dari 11 design factor tersebut kita bisa di awalnya kita bisa bagi 2 dulu lah ya. Nah 2 itu yaitu kurang lebih misalnya 4 yang pertama ya, kita bisa bilang 4 yang pertama dan sisanya ada 7 yang terakhir ya, atau 7 yang kedua. Nah yang pertama itu sebenarnya kita memahami konteks dan strategi dari si organisasi ini dulu. Ya, konteks dan strateginya. Nah, yang pertama itu apa? Jadi itu adalah dari design factor 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah enterprise strateginya. Ya, strategi enterprise. Kemudian setelah itu ada tujuan dari enterprise-nya, tujuan dari perusahaan. Ya, yang ketiga adalah risk profile, ya, risiko-risiko yang dihadapi oleh si perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat adalah memahami isu-isu yang terkait dengan information and related technology yang ada pada saat ini, yang dihadapi oleh si perusahaan tersebut ya. Nah itu 4 yang pertama, ini pemahaman terhadap namanya enterprise context and strategy. Berarti ini 4 yang cukup sangat krusial Iya, juga ya yang harus iya. didapatin gitu ya. Itu pertama dulu kita di tahap pertama biasanya, kemudian setelah itu kita lanjutkan lagi dengan 7 yang berikutnya ya. 7 yang berikutnya adalah kita memahami tentang threat landscape ya. Kemudian ada compliance requirement, ada role of IT, sourcing model, implementation method, IT adoption strategy, dan enterprise size. Nah, yang 7 berikutnya ini sebenarnya lebih pada mempertajam saja ya. Untuk sharpening saja mana-mana yang nanti dari 40 proses tersebut akan disaring, kita butuhnya berapa proses. Seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau bahas lagi ya lebih detail, itu panjang loh. Panjang durasinya nanti habis ya Pak Durasi habis pasti ya. Jadi mungkin dari 4 utama dulu nih Pak. Dari 4 utama dulu nih berarti si 4 faktor ini kan ya yang itu lebih ke strategik semua ya Pak ya, high level gitu ya berarti ya Pak ya. Oh oke. 4 pertama ini yang harus kita ukur gitu? Iya. Oh. Nanti berarti kalau model ukurnya biasanya itu gimana tuh Pak? Jadi yang pertama gini, misalnya ya kita ngambil kita sebutnya itu DF1 sampai DF11. DF itu apa sih? Design factor. Oh. Ya, sorry disingkat ya. DF itu design factor. Ya, design factor 1, design ada factor 1 2 sampai 11 itu. Sampai 11. Oke. Ya. Nah, jadi di DF1 ya, enterprise strategi itu kan terkait sama strateginya perusahaan itu yang diinginkan untuk mencapai tujuannya ya. Jadi misalnya yang ditanyain itu sebenarnya ada 4 hal ya. Pertama adalah growth acquisition atau perusahaan yang terus berkembang ya.
dia ekspansi gitu kan, memperbesar pangsa pasar, memperbesar, cakupan biaya operasi ya. Kemudian yang, kedua adalah innovation atau differentiation. Jadi perusahaan itu strateginya kita harus selalu berinovasi. Kita pengennya selalu berinovasi, ada layanan-layanan baru, ada, ya produk-produk baru, kemudian pembeda dengan, bisnis yang lain ya, itu di innovation, differentiation. Yang ketiga adalah cost leadership. Cost leadership itu misalnya perusahaannya fokusnya adalah, strateginya, untuk meminimalisir pengeluaran. Ya, jadi, kita bisnis sudah jalan, tapi ternyata ininya juga, cost-nya juga tinggi. Nah, gimana nih cost-nya? Kita fokusnya cost yang, bisa minimize nggak gitu ya. Dan yang terakhir adalah client service atau, stability. Jadi dia berfokusnya pada, layanan kepada klien yang baik, yang prima, yang bagus, kliennya customer satisfaction-nya puas gitu. Nah itu yang menjadi fokus mereka. Nanti dari 4 ini, itu dikasih nilai tuh, ya. 1-5 per masing-masingnya, yang paling penting apa sih gitu. Yang paling pentingnya adalah, kita growth, acquisition. Jadi ini, nilainya 5 ya. Kita harus selalu berkembang, kita harus pergi ke misalnya pangsa pasar yang baru, ya lokasi-lokasi baru dan seterusnya. Nah itu yang dipentingkan sekali buat kita. Nah, yang 3 ini, nggak terlalu penting lah, nggak apa-apa. Atau malah, ini dapat nilainya 5, terus kemudian yang lain, selain memperluas pasar juga kita butuh, client service dan stability yang keempat. Ya, jadi, bisnisnya tetap stabil, kliennya kepuasan customer tetap terjaga. Nah ini juga penting. Apakah sama pentingnya? Enggak sih, 3 aja misalnya gitu ya. Jadi ini 5, ini 3. Nah itu sendiri begitu boleh sudah 5-5-5 nggak Pak? Nggak boleh ya? Nggak fokus Penting dong kalau semua gitu. ya? Penting semua. Fokus dulu ke satu, Betul. nanti sisanya menyesuaikan. Betul, yang itu dulu ya kan pasti ada yang kita Lebih sangat priority ya, sangat oke. pentingkan ya. Nah setelah itu, begitu kalau kita udah masukin nilai itu kan di tools itu akan ngeluarin tuh gambarnya. Jadi, dia akan langsung memilah-milah dari 40 proses yang ada tadi, ya, itu mana saja yang akan keluar. Tidak semuanya. Jadi kalau memang pentingnya terhadap, perkembangan perusahaan ya, growth perusahaan, nanti akan keluar adalah misalnya APO sekian, DSS sekian, dan seterusnya kayak gitu. Enggak semua. Oke. Ya. Pak, Ya. kalau di COVID 2019 2019 ini, kan tadi Bapak bilang ada maturity level. Itu Iya. ada kayak expired-nya nggak? Atau, kan atau kita bisa maintain-nya gimana tuh? Atau maksudnya saya gini, apakah misalnya dari 40 proses, priority kita setahun ini Iya. adalah 1, 2, 3 gitu Iya. kan, proses 1, 2, 3. Nah, apakah 5 tahun ke depan kan pasti bisnis berubah nih Pak, Iya. industri berubah. Iya. Apakah memang itu tetap karena strategik dari atasnya 1, 2, 3 terus selamanya, atau memang akan ada perubahan gitu? Terus kalau Iya. ada misalnya perubahan, sebenarnya ada pakemnya sendiri nggak? Oh setiap, 2 tahun kah harus dievaluasi kah? Atau Iya. 5 tahun kah? Atau bagaimana Pak? Baik, sebenarnya kalau si COVID ini sendiri sih ya yang bagusnya itu setiap tahunnya harus diadakan lagi penilaian. Setiap Jadi tahun berarti? assessment. Oh, oke. Kenapa gitu? Kan, jadi gini, mainnya adalah seperti ini ya. Kalau kita udah menjalankan si design factor tadi dari 1 sampai 11. Terus semuanya udah dapet, terus kemudian kita dapat nih, ternyata kepentingan kita ada pada 21 proses misalnya. Nah 21 proses ini dengan juga ada rinciannya. Jadi misalnya, yang proses 1 ini, cukup di tingkat maturity level 2. Yang ini di maturity 3. Yang ini harus 5, ini harus 4, kayak gitu kan tadi kan kita ceritain mainnya ya. Nah kemudian, itu kan istilahnya dari ini awal ya, dari hasil asesmen awal, bahwa kebutuhan kalian adalah nih ada 21 proses dengan, tingkat, kebutuhan akan maturity level di masing-masing levelnya adalah seperti ini. Udah dapat nih ya, baru dilakukan assessment. Nah assessment itu ada di buku COVID-nya sendiri, itu sudah ada. Jadi misalnya kalau dia sudah melakukan, activities yang ini, itu dia di level 2, activities yang ini level 3.
Nah, itu ada dari semua, ada breakdown-nya lagi di per masing-masing proses itu. Mhm. Nah, itu yang ditanyakan. Itu nanti Mmm. kita tanyakan, oke, apakah sudah dilakukan ini. Kalau dia bilang belum, oh, ya belum mencapai level itu dong ya. Mhm. Nah, nanti di situ kita akan menemukan bahwa dari activities yang seharusnya dia sudah jalanin, itu dia kan ketahuan tuh mana yang sudah dia jalanin, mana yang belum. Mhm. Kalau ternyata, oh dari yang dia jalanin ini, oh ternyata masih di level 2. Bapak Ibu, ternyata masih di level 2 nih sekarang. Nah, balik lagi kita lihat tadi waktu di design faktor awalnya, dia itu di proses itu harusnya mencapai di berapa yang harusnya dia idealnya untuk memiliki. Ternyata di sini kita sudah lakukan assessment, ternyata cuma level 2. Padahal pada saat di awal setelah menggunakan design factor, di proses tersebut harusnya dia level 3 atau level 4. Nah, itu kan ketahuan ada gap ya. Ada gap-nya. Wah, ternyata ini belum nyampe nih. Gitu. Ya nggak apa-apa, dinilai aja dulu, disimpan aja dulu, ya itu dijadikan laporan. Jadi kita dapat namanya kondisi as is. Setelah kita tanya dari activities yang ada di buku itu, mana yang dibutuhkan, ketahuan dapat nilai dia berapa, kondisi as is-nya. Kemudian kita balik yang tadi di design factor, itu dia kondisi to be-nya berapa gitu kan. Kan ada gap. Iya, betul. Kalau ngelewat ya nggak apa-apa. Oh ternyata dia dibutuhkan cuma 2 gitu nilainya. Tapi di sini bagus dia banget udah 4 bagus banget gitu. udah 4, oh ya Oke. bagus dong, kita nggak usah ngapa-ngapain. Nah, tapi untuk yang nilai-nilai yang seharusnya dibutuhkan dia di 3 atau 4 ternyata baru 2 gitu kan. Nah, artinya kita harus melakukan sesuatu untuk meningkatkan nilai tersebut. Nah, itulah kita lakukan rekomendasi tindakan. Pak, Bu, ini harusnya naik begini ya. Jadi harusnya nih kita di level 4 nih, sekarang masih level 2. Untuk supaya naik di level 4, yang harus dilakukan adalah harus punya ini, harus melakukan activities ini, dan seterusnya kayak gitu. Itu semua ada guideline-nya ada semua. Oh, Ada, gitu. iya. Jadi Nanti dia lari lagi kemana gitu. Oh, harus ada insiden harus dilakukan benar. Oke, insiden nggak ada di situ, kemana larinya? Ke ISO 20 ITIL gitu. Malah nanti ya itu akan mencakup ke Iya, framework kemana yang lain. gitu, Iya, ke iya, PMBOK gitu ya. Harus ada ini semua stakeholder harus dikasih tahu. Pakai apa ngasih taunya? Kita lari ke PMBOK, di PMBOK dikasih tahu, ada namanya project charter. Gitu. Nah, kalau dia udah punya itu nanti nilainya akan naik. Terus juga ada ya. ini nggak kurun waktu tertentu gini. Misalnya sekarang 2, Ya. harusnya 4. Oke, Ya. targetnya harus 3 bulan atau Ada, boleh ya harus itu. berapa? Itu dari kita atau dari Dari kesiapan? konsultan. Dari konsultan tuh udah dan sama diskusi ya, didiskusikan. Jadi didiskusikan. Iya. Tergantung kesiapannya si perusahaan juga ya. Ini inisiatifnya ya. Jadi kita kasih tahu nih rekomendasinya adalah 1 2 3 4 5 6 7 misalnya gitu ya. Ini rekomendasinya harus ini nih. Nah, kemudian dari rekomendasi yang banyak ini nanti kita kasih tahu lagi. Ini kira-kira berapa bulan nih tercapainya? Mau Bapak dan Ibu mau berapa lama? Oh, yang ini 3 bulan, ini bisa 3 bulan, ini bisa 6 bulan, ini harus tahun misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kan kita diskusikan. Dan nanti yang mengeksekusi adalah mereka gitu kan. Kan mereka yang mengeksekusi. Nah, setelah dieksekusi nanti tahun depan baru di assessment lagi. Kan di-assess lagi tahun depan, dikasih tahu ya. Lihat meningkat atau enggak. Iya. Ya, ini dilakukan nggak? Ini coba mana lihat buktinya. Ada nggak sekarang udah punya project charter belum? Ya udah nggak naik artinya. Kan kayak gitu ya. Semua yang rekomendasi tahun kemarin itu apakah dilakukan atau tidak, itu akan meningkatkan nilai di tahun berikutnya. Dan kalau tadi Kameta tanya, itu kalau misalnya ini dia setiap tahun apakah berubah? Ya kalau misalnya yang paling atasnya sendiri yaitu drivers dari stakeholders-nya itu tidak berubah, ya nggak berubah juga dong kesininya. Kecuali kalau ada perubahan dari si stakeholder drivers-nya. Jadi dari stakeholders-nya kira-kira, oh enggak, saya udah mau ke yang lain gitu dulu ya. nih fokusnya gitu ya. Betul. Fokus Kita sekarang mau cost leadership gitu. Iya. Tadinya kan growth ya. Iya. Udah growth, wah udah bagus nih. Ternyata terus ya Cost-nya juga gede, jadi mau cost leadership makanya itu nanti bisa berubah. Iya, concern dari yang atasnya, tapi kan concern yang seperti itu ya biasanya kan nggak berubah cepat. Tidak berubah cepat ya. Iya. Gitu. Oke.
Wow, gimana nih lifelong learners? Udah banyak pertanyaan belum? Kalau udah, boleh tolong ditanya di kolom chat YouTube dan juga di Instagram. Kita Iya. live-nya 2, Pak, Instagram dan Ya. YouTube. Jadi kalau ada yang mau nanya silakan nanya, nanti akan dijawab ya, Pak, ya. Iya. Dibantu jawab sama expertnya. Nah, Pak, aku mau nanya lagi nih, kalau perihal tadi kan berarti kalaupun ada perubahan nggak akan banyak gitu. Nah, Iya. kalau misalnya nih dari atasnya, nggak berubah gitu kan, ya Iya. maksudnya kan kalau bisnis kan kadang sebenarnya sih kadang harus ngeliatin kayak market juga kan ya, atau Iya. kompetitor gitu ya. Betul. Nah, assessment-nya ini kan tadi Bapak bilang kalau misalnya gap dari 2 ada ke 4, Iya. berarti kan tahun depan kita harus kerjain ini, Iya. nanti tahun depan di-assessment lagi gitu. Iya. Nah, apakah emang harus nunggu tahun depan atau sebenarnya di 3 bulan udah bisa keevaluasi nih, ini ada apa ya, "Ini belum nih, cepetan nih," gitu-gitu. Ada evaluasinya nggak sih dari atau emang harus dari Iya. konsultan eksternal atau sebenarnya dari orang internal ya? Misalnya Iya. internalnya sendiri tuh bisa kayak, ini belum nih," Iya. gitu, "gap-nya ini belum nih," itu gimana? Iya, jadi kan, dari konsultan itu kan biasanya, ada rekomendasi. Dibilang Rekomendasi, heeh. inisiatif rekomendasi ya. Jadi yang harus dilakukan adalah ini, dan Mhm. itu tadi berapa lama, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, mungkin ada Mhm yang mhm 1 mhm. tahun kayak gitu Mhm kan. mhm. Nah, itu kan sudah didiskusikan dan dapat hasilnya dari si konsultan dengan, si internal gitu ya, Mhm internal mhm. perusahaan. Nah, kan mereka udah tahu dong, mereka yang ngejalanin dong. Ya, artinya mereka yang harus ngejalanin kontrolnya. Kita Mmm. udah out out dari situ. Oke. Ya, jadi kalau 3 bulan, nanti 6 bulan, ya mereka yang harus kontrol. Kalau di satu project biasanya at the end of the project, kan kita ada, namanya, closing meeting ya. Kan Closing kalau di itu meeting. kan ada kick off meeting gitu ya. Nah, ini kan Oh, oke. pas udah selesai kan kita pertanggungjawabkan hasil kerjaan kita semuanya pada semua stakeholder ya, terutama ya kalau bisa top manajemennya. Mhm. Kita kasih tahu bahwa hasilnya adalah seperti ini, kita dapat, kondisi as is-nya seperti ini, Mhm. dan to be yang kita inginkan adalah seperti ini. Dan ini adalah beberapa rekomendasi yang harus kita, yang harus kita jalanin supaya Mhm. tahun depan nilainya meningkat. Itu kan kita kasih tahu di situ ke top manajemennya. Mmm. Ya silakan nanti sampai sana. Kalau 3 bulan kemudian, kan ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan tadi. Mmm. Ada yang 9 bulan, nanti ini Mmm. belum jalan atau segala macam kan, ya Ada kita leaders-nya sendiri gitu, ada iya, tim udah di dalam lah ininya mereka gitu ya? silakan. Nanti tahun Oh. depan kita tinggal menilai lagi gitu ya. Kami Multimetrics Consulting menawarkan solusi kebutuhan IT dan konsultasi IT management bagi perusahaan Anda. Kami memiliki 4 pilar layanan konsultansi, yaitu IT GRC, yang di dalamnya memiliki layanan untuk ISO 27001, IT Maturity Assessment, IT Master Plan, dan masih banyak lagi. IT Service Management, yang di dalamnya memiliki layanan ISO 20000, ITSM Implementation, Service Desk Assessment, dan masih banyak lagi. Information Security, yang berupa penetration testing, vulnerability assessment, dan lain-lain. Dan juga Data Science, yang berupa data analytics dan business intelligence, untuk membantu mengolah data perusahaan Anda menjadi lebih optimal, dan untuk memformulasikan strategi bisnis yang tepat dan terbaik. solusi dari Multimetrics diberikan oleh para expert di bidangnya, sudah berpengalaman dan pastinya bersertifikasi loh. Tidak perlu diragukan lagi, hubungi kami di info@multimetrics.co.id atau hubungi kami di nomor berikut. Multimetrics siap membantu organisasi Anda menjadi high performance organization. Multimetrics, turn knowledge into performance. Nah, Pak, itu kan tadi kan berarti kan ada DF1, ada Iya. 5 pertanyaan kan yang tadi Betul. Bapak bilang tentang Betul. maturity-nya. Nah, ini kan masih banyak nih, Pak, ada DF2. Iya. Nah, DF-nya ada 11, DF2 Iya. dulu nih, Pak. DF2 tuh berarti kita ada pertanyaan, kita jawab lagi, maturity 1 sampai 5, 1 sampai 5 kita assessment lagi gitu ya, Pak, ya? Iya, ada yang tipikalnya hampir sama seperti itu, Heeh. tapi ada juga yang berbeda. Oke. Jadi kalau di DF2 itu kan, terkaitnya dengan enterprise goals ya. Enterprise goals ada tujuan dari perusahaan, ya, Mhm. tujuan dari perusahaannya. Nah, di situ yang ditanya kalau tadi DF1
hanya 5. Mhm. Di DF2 ini ada 13 pertanyaan. 13. 13. Jadi agak lebih banyak ya. Lebih banyak ya. Jadi bagian mana saja yang menjadi enterprise goals itu. Nah, dari 13 tersebut. Ya, dari bagian tersebut nanti kita harus bikin sama kayak tadi, kayak prioritas tadi. Sama, kebetulan ini masih sama 1 sampai 5. Jadi nanti ada portfolio of competitive product and services. Ya, kemudian ada manage business risk. Nah, apakah itu yang menjadi tujuan dari perusahaan ya? Kemudian apakah tujuan dari perusahaannya compliance with external law and regulation. Jadi kepatuhan terhadap external law and regulation, peraturan pemerintah, peraturan badan, peraturan macam-macam gitu ya. Nah, apakah itu ini tujuan kita, nilainya penting. Jadi nilainya 5 gitu. Nah, itu nanti juga semua diukur seperti itu 1 sampai 5. Dipilih nanti mana yang ini penting banget, ini enggak penting, ini ya nilainya 1 sampai 5 ada 1, 3, 5, 2, 4 seperti itu ya. Nah, itu ada di DF02 Enterprise Goals. Oke. Nanti dapat lagi. DF03. Enggak, dari DF2 itu dia mana saja yang 40 proses yang masuk. Kalau pilihan saya seperti ini, saya pentingnya misalnya manage business risk. Terus sama customer oriented gitu ya. Ini penting nih 5. Nanti ada yang bisa DF1 sama DF2-nya sama nggak? Bisa, boleh. Prosesnya ada yang itu sama, bisa. ada mungkin ada Ya, yang beda juga. ada. Oke. Ya. Nah, jadi nanti kalau seperti itu, nanti yang akan keluar ininya proses-proses yang dibutuhkannya ada berapa? Dari 40 kan nggak semua lagi. Dapat sekian proses gitu ya, 10 proses, 15 proses misalnya kayak gitu. Nah, itu baru di DF2. Baru DF2 guys. Baru DF2. DF3-nya sama diukur lagi. DF3 Pertanyaan beda. 1 sampai 5. Beda. Oh, beda. Karena DF3 itu adalah risk profile, risiko. Oh, resiko. Kalau Oke, risiko, DF3 ya risk resiko. profile. Kalau risiko itu kita ada selalu resiko itu pasti ada 2 faktor penilaian. Yang pertama adalah likelihood, yang kedua adalah impact. Nah, jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan juga ya. Misalnya tentang risk skenario kategori namanya. Jadi kalau itu tadi value ya, ini namanya risk skenario kategori. Kalau kategorinya misalnya IT expertise, skills and behavior kayak gitu ya. Ada risiko terkait dengan enterprise atau IT arsitektur. Nah, itu nanti dikasih nilai seberapa sering terjadi likelihoodnya, dan kalau dia terjadi dampaknya seberapa besar. Nah, itu 1 sampai 5. Jadi nanti ada pengisian di situ tuh. Ya. Nah, itu baru DF03. Dari DF03 itu nanti setelah kita jawab pertanyaan-pertanyaan itu, keluar lagi tuh ininya berapa. Bukan ininya. Maturity-nya Ya, prosesnya. proses dari 40 yang dibutuhkan berapa gitu. Ya. Nah, itu baru yang DF03. Nah, kan tadi kita bagi 2 ya, 2 ini yang ya. 4. Ya, 4 sama 7. 7. Oke. Nah, 4 yang pertama adalah enterprise context and strategy. Ya, 7 yang berikutnya adalah itu kita sebenarnya refine scope ya, mempertajam scope-nya. Itu 7 yang terakhir ya. Nah, jadi kalau balik lagi yang keempat, artinya yang keempat apa? Yang keempat adalah IT related issues. Nah, IT related isu-isu terkait IT apa saja yang dialami oleh perusahaan. Dia nanti ada sekian banyak pilihan pertanyaan, dan itu nanti juga harus dinilai. Jadi itu 1 sampai 5 lagi, Pak? Enggak, itu cuma 1 sampai 3. Oke, 1 sampai 3. Jadi beda-beda ya, ada yang 1 sampai 5, ya? ada yang 1 sampai 3, ada yang harus ada likelihood sama impact kayak gitu. Nah, berarti ini 4 core ya, 4 core paling utama dulu ya. 4 yang pertama dulu itu terkaitnya sama enterprise ya. contact and strategy. Oke. Ya. Nanti kalau dapat yang itu dapat baru dari 4 yang pertama, dapatlah kira-kira rancangan berapa proses dari 40 itu yang dibutuhkan. Itu udah dapat tuh, sebenarnya udah bisa. Tapi biasanya kita pertajam lagi. Nah, kita pertajam lagi itu ya masuk di 7 yang
berikutnya 7 ya, berikutnya ya. dari 5 sampai 11. Yang scope itu. Yang scope itu. Yang paling gampang sebenarnya yang ke-11 kok. Apa tuh? Itu ini enterprise size. Oh, Jadi pertanyaannya cuman satu gini, itu karyawannya berapa? Karyawan tetapnya berapa? Di atas 250 atau di bawah 250? Oh gitu. Kalau dia Mempengaruhinya di gimana? bawah 250, Heeh. dia consider sebagai SME, small medium enterprise. Oke. Kalau yang di atas 250 250 itu adalah ya memang dia harus pakai COVID Core. Jadi ada lagi tools yang mengukurnya, itu satu lagi adalah namanya COVID for SME, small medium enterprise. Sama, dia 40 proses juga, tapi penilaiannya lebih sedikit ringan daripada yang oke, COVID Core. karena nggak sampai Iya. 250 lah ya. Ya gitu. itu apa sih namanya, UMKM kali ya? Oh iya. Kayak gitu. Siap. Ya, jadi ini ceritanya untuk yang si penggunaan desain faktor. Ya, kita batasin dulu kali ya Kak Meta ya, sampai yang enterprise contact and strategy dulu. Karena kalau terusin masih ada 7 lagi loh. Nanti kita keep ya. Kita keep buat episode berikutnya ya lifelong learners. Ya. Jadi sabar. Nanti kita keep. Oke, berarti tadi 4 dulu yang utama 4 gitu dulu kan. ya. Sebenarnya dari 4 yang utama dengan nanti ditambahin 7 scope yang lebih major apa ya, lebih udah mengerucut lagi gitu lagi, ya. betul. Berarti sebenarnya perusahaan tuh udah bisa tahu ya Pak. Ya. Sebenarnya proses apa aja sih yang crucial yang memang harus sangat kita butuhkan dan di level berapa? Dan diterapkan oleh perusahaan diukur gitu Iya, ya. dan di level berapa ya? Di level Jadi berapa? tadi 40, oh butuhnya cuma 20. Oh butuhnya 25, oh butuhnya 15 gitu kan, beda-beda. Nah, di setiap ini kalau dia bilang saya butuhnya 20 ini yang satu itu maturity levelnya di berapa, yang dua maturity levelnya di berapa, itu ketahuan semuanya. Ya, sampai 20 tersebut. Itu sebenarnya jadi lebih enak ya Pak ya. Jadi kayak company tuh enak gitu untuk ngukurnya, untuk bikin arahannya. Oke, kita mau fokus ke dalam sini, berarti emang ini aja loh yang kita butuhkan, ini aja loh yang emang harus kita fokusin gitu ya Pak ya. Oke, jadi sebenarnya enak banget nih lifelong learners untuk kita bisa menerapkan COVID 2019 ke dalam suatu perusahaan. So lifelong learners yang mungkin mau belajar lagi gitu. Tadi kan Pak Herson baru kasih kisi-kisinya 4 nih. Masih ada 7 lagi untuk shaping lagi gitu kan. Yang itu juga crucial banget. Jadi lifelong learners yang mungkin mau tanya lagi, update lagi, boleh aja langsung hubungi Multimatics untuk dapat informasi lebih lanjut untuk kelas COVID. Benar ya Pak Herson? Betul, ya. ada kelas COVID-nya loh kita. Kita ada kelas COVID-nya, jadi ini ada international certification-nya juga, lifelong learners. So kalau lifelong learners tertarik nanti bisa hubungin Multimatics. Oke, terima kasih banyak Pak Herson atas waktunya. Aku jadi terbuka, jadi tahu nih COVID itu kayak gimana, dan ternyata framework-nya ini aku pikir tuh kayak saklek udah ngikutin gini aja, ternyata dia bisa sesuai dengan custom kebutuhan dari bisnis, dan banyak juga nge-link ke framework lain ya. Oke. Kayak emang menarik sih, dan emang kayak sangat berguna gitu. Kalau perusahaan menerapkan ini juga kayaknya enak gitu jalannya, jadi kayak lebih runut, lebih rapih gitu ya, lebih terstruktur. Kan makanya namanya tata kelola. Iya benar ya, tata kelola, benar nih lifelong learners. Ditata dan dikelola. Iya betul. Jadi lebih rapi, jadi lebih enak juga untuk bisnisnya. So lifelong learners semuanya, terima kasih juga Pak Herson udah menemani di siang hari ini. Lifelong learners semua ilmunya bermanfaat untuk lifelong learners, dan jangan lupa kalau lifelong learners tertarik atau ada teman lagi yang pengen tahu lebih lanjut tentang COVID 2019 bisa hubungin kita. Oke, jangan lupa juga untuk lifelong learners yang mau punya pertanyaan silakan langsung bertanya juga, nanti kita akan bantu jawab ya di kolom chat ya Pak ya, baik di YouTube ataupun di Instagram. Dan Meta mau ngingetin lagi untuk jangan lupa untuk follow semua sosial medianya Multimatics. Kita lengkap ya, dari LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, semuanya kita ada. So jangan lupa untuk dapat informasi lebih lanjut itu bisa di lifelong learners di Instagramnya Multimatics. Oke, baik kalau gitu semuanya. Terima kasih banyak Meta pamit, dan Pak Herson terima kasih banyak juga. Terima kasih banyak juga lifelong learners semuanya. Sampai jumpa minggu depan di TikTok berikutnya hari Rabu jam 12. Bye bye.